Oke, selamat pagi, selamat ketemu kembali bareng aku Anjir Susanto. Di kesempatan kali ini saya mau review tentang tim GPT ya. Nah, teman-teman semua tentunya tahu Chat GPT ya. Ini Chat adalah aplikasi LLM AI sejuta umat yang saya yakin semuanya sudah punya akunnya ya. Nah, kita tapi di sini kita punya problem bagaimana kalau kita kerja tim ya. Bagaimana kalau kita sudah menemukan prompt yang tepat, sudah menemukan hasil output yang tepat, tapi kita mau share ke tim kita, ini problemnya kan kita mau nggak mau share login ya. Nah, kalau ada data sensitif lain yang berkenaan dalam kerjaan-kerjaanmu, tentu itu akan menyulitkan, kecuali kamu pakai upgrade ke ChatGPT Plus ya. ChatGPT Plus itu nanti kita bisa bikin folder-folder, nanti atau kita bisa bikin custom GPT yang bisa kita share ke tim kita. Nah, itu pun terbatas ya, karena apa? Kita nggak bisa kolaborasi ya, karena nanti jadi sistem satu arah hanya dari kita sendiri, tapi dari feedback dari dia tidak bisa. Nah, ada cara lain ya. Cara lain adalah kita membayar. Ini tadi yang saya bilang Chat GPT Plus ya, yang kita bisa membuat custom GPT buat di-share ke teman yang lain. Tapi kita punya masalah lagi. Nah, kenapa nggak bisa kolaborasi tim? Nah, mereka mau ngasih solusi, ya udah pakai paket bisnis aja, nanti bisa kolaborasi tim $30. Nah, problemnya ya kalau kita hanya pakai ChatGPT saja. Nah, kalau kita pakai beberapa AI lain yang itu bukan hanya ChatGPT, tentunya nanti kita harus bayar lagi dan banyak lagi. Maka sebenarnya solusinya untuk kita kolaborasi tim ada platform AI namanya Tim GPT nih. Nah, tim GPT jadi timgpt.com. Di sini ini platform yang kita bisa kolaborasi dengan ini banyak AI ya. Kita bisa banyak AI nanti dimasukkan ke sini, kita bisa untuk analisis. Dan ini cara kerjanya dia ngambil inspirasi dari menurut saya ya. Menurut saya dia ngambil dari ChatGPT Plus ya, dari ChatGPT Plus. Bisa folder sharing data dan sebagainya. Jadi ini platformnya di sini ada pola folder project, ada AI toolkits, ada multiple model AI yang bisa dimasukkan ya sesuai dengan pricingnya ya. Kalau nanti pricingnya ngambil yang paling lengkap bisa banyak AI dimasukkan. Integrasinya sudah sama Google Docs, sama Notion, sama ini apa ya Sales saya nggak tahu nih. Nanti bisa dicek aja ya. Dan privasi policy dan termasuk teman-teman yang memang perusahaannya sangat membutuhkan privat data AI-nya ini bisa diinstal di VPS secara khusus ya. Nanti kita cek di sisi harga pricingnya. Nah, ini pricingnya. Jadi ini pricingnya dia gratis. Nah, saya mau coba langsung bisa ambil gratis ya. Nanti bisa chat with ke Gemini 2,5 Pro. Ini bisa samping ke SharePoint, Notion dan sebagainya. Prompt Builder maksimal untuk 5 member. Ini gratis 5 member luar biasa menurutku, dan lumayan ya. Lalu yang bisnis ini $30. Nah, ini bisa untuk OpenAI dan Anthropic. Ini berbasis API. Jadi API itu kita beli API-nya mereka, nanti kita masukkan ke sini. Lalu yang growth ini bisa ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity dan sebagainya. Open with bring your own API, bisa pakai API kita sendiri. Oh, berarti yang dua ini kayaknya berarti pakai API-nya tim GPT. Karena saya pakai yang ini ya. Kemudian di masalah harga ya, ini yang custom ini. Yang custom tuh bisa untuk 150 user diinstal di your private cloud deployment. Nah, ini dikatakan bisa di private cloud deployment-nya. Jadi kalau memang Anda yang membutuhkan data yang sangat sensitif, bisa mengolah AI dengan lintas AI ya, mungkin bisa mengambil yang paket enterprise ini ya, teman-teman. Ini saya bukan salesnya tim GPT, sharing aja ya. Nah, ini bisa untuk apa aja? Bisa untuk banyak, sebenarnya ada banyak story ya untuk bagaimana. Tapi paling gampang untuk marketing, content creator, marketing agency, service agency, e-commerce, sales, consulting, education, legal, product management, human resource, dan ada banyak lagi yang lainnya. Dan ini data-datanya lengkap ya, untuk kita membaca dokumentasi dan sebagainya cukup lengkap, bisa dilihat ya. Di sini AI fundamental dan sebagainya juga ada semuanya. Hanya memang sekali lagi ini nanti nanti biar langsung aja tahu dalamannya ya. Nah, kalau chat GPT yang gratis kan dalamannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak bisa sharing hasil kita udah prompting ya, kecuali kita share. Cuman kalau kita share dengan misalnya share share seperti ini, kita share ya. Ini kan share nanti masuk ke Google ya. Datanya ini akan bisa di googling. Ini repot kalau pakai hal ini share. Jadi share-nya kan di sini ada pilihan share ke publik ya. Nah, ini kalau kita pakai cara ini akan jadi link, dan ini jadi kayak semacam artikel yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kalau kita punya data yang sensitif, nah ini kan disampaikan nih.
include personal information. Nah, ini pikir tenanan apa enggak kita mau share itu. Nah, tapi kalau di chat tim GPT nanti polanya seperti ini, teman-teman. Kita bikin project misalnya, ini kita kasih logo aja, misalnya kelas SEO. Nah, kelas SEO ini kita misalkan personamu adalah praktisi praktisi SEO profesional dan trainer. Bantu saya menyusun kelas digital dengan materi SEO terupdate. Oke, misalnya kayak gitu, kita bikin project ya. Ini kita bikin project seperti itu, kemudian kita create project. Nah, ini sudah jadi project. Nah, selanjutnya ini yang menarik, teman. Saya akan jelaskan bagian-bagiannya. Jadi sebelah kiri ini adalah nanti untuk historis chatting kita. Ini ada menu share, ada private. Private itu maksudnya yang chatting kita sendiri. Saya sebagai orang yang login ya. Orang yang login chat nggak di-share ke tim yang lain. Nah, kalau yang sudah share ini artinya kita bisa bagi ke anggota tim yang nanti kita masukkan ke sini. Tapi kalau yang versi gratis bisa untuk 5 orang ya. Jadi 5 orang itu bisa mengakses chat ini, foldernya ini gitu. Nah, di sini ada chat, ada page. Kalau kita mau pakai fitur page ya, ada galeri untuk image, ada tools. Ini toolsnya ada banyak ya. Tools-toolsnya nanti kita mungkin bisa buka atau di kesempatan yang lain kita fokus ke chatnya ini saja. Nah, di area kelas SEO ini nanti kita bisa bikin chat, image, dan page ini dalam satu folder. Enak banget ya dikelompok-kelompokkan. Dan di sini ini area, kita bisa folder lagi nih kelas SEO. Misalnya kita bisa bikin modul. Bisa modul, kemudian di sini bisa misalnya riset keyword. Jadi bisa kita kelompok-kelompokkan chatnya lagi gitu. Nah, kalau chat GPT ini kan chat GPT mana tadi chat GPT-nya. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa folder-folder kan ya, kecuali kita pakai folder chat GPT plus ya, kita folder-folder kan. Tapi dalam folder itu juga tidak bisa difolderin lagi. Nah, ini lebih customize lagi lah, ini bisa kita buat seperti itu. Nah, di dalam folder ini kita ada chat sendiri. Ini masalah riset keyword. Nanti bisa kita bikin folder lagi. Jadi customize-nya sangat luar biasa nih, teman-teman. Nah, terus misalnya ini yang lebih penting di sebelah kanan ini kita bisa namanya knowledge ya, project knowledge. Jadi satu folder ini knowledge-nya dari mana? Misalnya contoh, saya mau ngambil knowledge ya, kita mau ngambil ini. Kalau kita pakai tools juga ada, image to text juga bisa. Intinya ini tools yang lain. Saya mau tampilkan misalnya kita mau menambah knowledge ya. Nah, ambil knowledge bisa dari sini juga ya. Knowledge-nya itu dari website. Nah, websitenya misalnya kita ngambil websitenya dari website ini, Ahref misalnya. Kita ambil. Kalau Ahref nggak ngeblok bot ya, dia akan bisa kita ambil datanya, save. Ini kalau Ahref-nya menolak crawling oleh bot ya nggak bisa kita ambil. Tapi kalau dia bebas-bebas saja kita bisa mengambilnya. Oh, oke, dia masuk nih. Nah, jadi kita menjadikan Ahref ini sebagai data kita. Nah, ini privat atau share, kita share aja. Terus misalnya kita ambil apa itu basic search engine. Ini kita tata dulu basic knowledge-nya ya, teman-teman. Basic knowledge-nya kita tata dulu maksimal 10. Nah, kecuali udah update, setahu saya maksimal 10. Oke, kita tambah lagi. Nah, kemudian masukkan tentang keyword research. Nah, tentang keyword research kita masukin lagi ya. Tapi ini bisa file juga ya, teman-teman. Ini bisa file juga, PDF, bisa image, bisa kasih instruction khusus dan sebagainya. Oke, jadi nanti ChatGPT menjawab akan sesuai dengan data dari sini gitu. Oke, jadi dia kayak semacam nyekrep ya, lalu nanti untuk sebagai bukannya kasih panduan untuk menjawab. Nah, oke, kita ambil, kita penuhin dulu data. Jadi dan asiknya apa? Asiknya itu tim GPT ini nanti akan ngomongnya tuh nggak akan kemana-mana, tapi berbasis data yang kita kasih ini gitu. Misalnya kita, jadi dia nggak akan asal ngambil kesimpulan sendiri gitu. Nah, oke, nah ini kita sudah dapat data ya kan. Nah, misal contoh kita mau, ya sebenarnya ini ada prompt library juga. Kita bisa membuat folder-folder prompt library. Dia udah ngasih contoh banyak prompt ya. Kita mau maksimalkan dan sebagainya, ini bisa dipakai atau Anda bisa bikin sendiri, di share untuk tim. Itu asiknya juga di situ. Atau mau membuat prompt builder lagi atau bikin dan sebagainya, atau bisa bikin SEO keyword agen dan sebagainya. Ini juga bisa buat seperti itu. Tapi kita gini aja deh. Kita langsung di sini, kita misalnya kita ngomong langsung persona kamu
adalah trainer SEO. Saya mau buat modul SEO untuk pemula. Buatin saya intro ngejelasin pentingnya SEO di pemasaran zaman sekarang. Nah, ini kan. Nah, nanti kita akan lihat contoh dalam bahasa Indonesia yang naratif, stylenya bahasa pergaulan. Nah, kita misalnya kan seperti itu ya. Kemudian kita klik. Oh ya, tadi saya lupa. Ini sebenarnya kita bisa milih pakai AI apa. Nah, tergantung AI yang sudah Anda beli API-nya, berlangganan di mana bisa dimasukkan, mau pakai Cloudesone dan sebagainya. Ini kita bisa pindah-pindah dengan tanpa harus login logout ya. Nah, misalnya pakai Cloud atau pakai misalnya OpenAI ini. Dan OpenAI bisa kita pilih mau pakai yang 4.0, mau yang 5.0. Sepanjang di library-nya sana masih ada, berarti kita bisa pakai. Nah, contoh ini saya pakai 4.0. Sekarang AI-nya kan sudah 5.0. Sebenarnya 5 ini sebenarnya bisa. Nah, tapi ini tadi belum saya rubah ya. Nah, ini contoh jadi ini. Ini yang kita buat tadi pakai ChatGPT 4.0. Nah, kita bisa coba lagi ya. Misalnya kita mau bikin pakai yang Claude nih. Kita pakai Claude yang Haiku aja ya, yang murah ya. Udah. Oke, kita lihat nanti outputnya seperti apa. Jadi kita bisa set lintas ya. Lintas AI tanpa harus login logout. Nah, dalam satu dashboard. Nah, ini coba nih kalimat katanya. Hai teman-teman, jadi kalian pasti pernah dengarkan tentang SEO. Nah, SEO alias search engine adalah satu jurus sakti yang bisa bikin kamu terkenal di internet di zaman sekarang di mana semua orang hampir nggak lepas dari SEO penting banget buat pemasaran. Nah, kita lihat yang buatannya si Claude Haiku ya. Oke, gue mau bantu kamu bikin intro tentang nggak punya SEO berarti lo ketinggalan kereta digital. Dengerin ya, di era digital sekarang kalau bisnis lo nggak punya strategi SEO, artinya lo ngejalan bisnis tanpa dengan waktu. Faktanya sama. Nah, ini kan tone-nya dua ini berbeda ya. Nah, coba saya ada masukin di sini yang lain enggak ada ya. Cuma kalau kita bisa tes lagi, kita bisa masukin juga misalnya dari datanya Gemini misalnya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu kita bisa memang sebaiknya ya jangan terlalu boros semua dicoba ya. Kita bisa mengetahui ini kalau yang bahasa artikel seperti ini bagusnya pakai Claude. Tapi sekali lagi Claude ini menurutku mahal ya, walaupun kita pakai yang Haiku sekaligus tapi cukup mahal. Yang paling bersahabat ya paling murah tapi kurang akurat kadang menurut saya itu Gemini sebenarnya. Ya mungkin nanti ke depan improvementnya bagus, tapi Gemini misalnya untuk meresum dari banyak website untuk menjadi sebuah kesimpulan tuh jauh lebih bagus karena ya dia yang punyanya Google, ahli crawling dari dulu kan. Nah, oke, ini tentang tim GPT. Untuk toolsnya isinya apa aja? Nah, kita lihat toolsnya. Ini contohnya toolsnya dan namanya Prompt Builder ya. Kamu mau bikin prompt apa? Dia akan bisa membantu kamu bikin prompt builder. Mau suruh bikin artikel misalnya, atau ada banyak lagi ya pilihan-pilihannya. Nanti akan dibantu buat prompt builder. Ada image to text, jadi kalau gambar kemudian ini pakai OCR ya, nanti gambarnya dijadikan diambil teksnya. Lalu ini sebenarnya untuk meringkas YouTube, cuma problemnya sampai sekarang tidak bisa bahasa Indonesia ya, masih pakai bahasa Inggris, ini nyebelin sebenarnya. Lalu ada sosial media post generator, ini kalau yang sebenarnya pakai prompt biasa juga bisa, cuman ini cukup membantu lah mau pakai bahasa apa gitu, drive traffic tujuannya, tone-nya apa, lucu, audiensnya seperti apa. Nah, nanti akan dikasih membantu kita untuk nyari ide. Tapi tetap optimalnya masih pakai bahasa Inggris, ini nyebelinnya. Jadi belum kita bisa set bahasa Indonesia. Mungkin ke depan bisa lah. Marketing plan generator ini akan nanti ngasih ide kita. Kemudian landing page analyzer. Nah, ini juga ada juga SEO misalnya. Ini kan kebutuhan orang ya untuk bagaimana SEO, mau bikin konten SEO dan sebagainya. Kata kuncinya apa dan sebagainya. Nah, ini fitur-fitur luar biasa yang ada di situ. Terus AI Humanizer. Jadi bagaimana membuat output dari AI supaya jadi lebih manusiawi. Cuman sekali lagi tahu saya ini masih template-nya masih bahasa Inggris semua. Kalau bahasa Indonesia masih belum bisa. Speech to text, jadi kita ngomong dijadikan kata-kata. Sekali lagi semuanya masih optimize untuk bahasa Inggris. Itu yang paling menyedihkan sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya.
karena ini basisnya masih dari orang luar negeri. Tapi teman-teman semoga mendapat gambaran ya. Jadi maksud saya begini. Jadi misal teman-teman di sini mau share ke ke teman yang lainnya misalnya. Nah, kita masuk ke menu project, coba kita lihat. Nah, di menu project ini kita bisa masukin teman kita, invite only you, only people you invited, atau kita bisa bikin workplace, misal isinya tim kita marketing 5 orang. Nanti 5 orang bisa kita chatting ganti-gantian ya di sini. Bisa chatting ganti-gantian dan ini bisa kita copy, bisa fork chat, delete atau generate respon, bisa saling interaksi. Jadi misalnya kita ada 5 orang, maka ini chat ini generate-nya Anjrah, prompt-nya Anjrah, ini ada tim yang lagi nambahkan. Jadi dalam satu chat ini bisa kita pakai rame-rame gitu. Untuk apa? Bisa mendapatkan yang data yang terbaik. Ini kita bisa invite orang untuk masuk ke sini. Kalau yang di chat GPT ini kan nggak bisa ya, nggak bisa. Bahkan yang tim ini tahu saya nih harga ini per 30 per user per bulan 30. Bayangkan harganya segitu. Nah, kita kalau pakai tim GPT ini bayar misalnya yang $30 ini tadi mana lihat perbandingannya bisa untuk berapa orang? Datanya mana ya? Itu ada datanya bahwasanya ini bisa untuk berapa puluh orang lah, itu jauh lebih murah gitu daripada, kecuali memang Anda beli ChatGPT di share login bareng-bareng ya. Saya nggak tahu sebatas mana si ChatGPT mengizinkan Anda untuk share login. Mungkin ya kalau masih selamat alhamdulillah, tapi mungkin perkembangan ke depan ya akan dilihat loginnya seperti apa. Itu saja sharing saya tentang review tentang tim GPT. Yang mau juga silakan bisa akses, bisa beli sendiri ya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi yang saya senang ya, di sini bisa kolaborasi tim jadi lebih enak dengan menggunakan satu API. Kelemahannya apa? Oh iya, kelemahannya secara dashboard ini mungkin bagi yang belum terbiasa kayak terlalu rame, itu yang pertama. Terus yang kedua, aplikasi Android dan iOS-nya itu baru rilis bulan ya ini akhir Agustus 2005 ini, masih basic banget. Tidak senyaman kalau pakai AI ChatGPT misalnya, tidak semaks. Kalau data biasa pakai AI itu akan sedikit merasa agak kurang nyaman dengan ini karena masih fiturnya masih kurang bagus. Terus most paling banyak fiturnya itu masih tergantung dengan bahasa Inggris, belum support bahasa Indonesia secara maksimal. Nah, tapi bisa diakalin sebenarnya. Kerjakan aja pakai bahasa Inggris, kemudian nanti ditranslate pakai AI ke bahasa Indonesia, itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Oh ya, karena ini pakai pihak ketiga, artinya nanti dari API ini, dari sini kita kirim ke sana ke API pusatnya, kemudian balik lagi ke sini. Itu kadang text time, butuh waktu. Nah, repotnya kadang time out ya. Kita udah nunggu-nunggu malah time out. Nah, itu kadang juga ya namanya server kan ada keterbatasannya. Tapi kebanyakan dan saya bersyukur akhirnya dengan saya bayar hanya satu pakai API ini bisa dipakai rame-rame. Itu yang menjadi kata clue kenapa tim GPT ini menurut saya penting buat saya secara pribadi dan mungkin juga akan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Detailnya nanti bisa ngobrol ya di kolom komentar. Terima kasih, saya Andri Susanto. Review software AI ini semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada review yang lain bisa di-share juga, atau teman-teman yang udah pakai tim GPT juga bisa share untuk menambahkan. Saya Andri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.